Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Andromeda Laksono pada mata kuliah Paduan Super. Dan kali ini kita akan membahas materi terkait basic dari Paduan Super, yaitu bagaimana suatu atom itu disusun, apakah atom ini beraturan atau tidak. Jadi kita mulai dari hal yang terkecil dulu, yaitu dari atom. Oke, saya share screen untuk materinya. Jadi ini sudah pertemuan keempat mata kuliah Paduan Super. Dan untuk materi yang saya ambil di sini dari penulis Joshua Pelek dengan judul Basic Compounds for Superalloys. Dan kalian bisa mencari di situs-situs atau di web. Oke, jadi materi ini akan membahas mengenai bagaimana suatu struktur dari suatu intermetallic compounds atau EMC. Contohnya di sini ada L12 intermetallic compounds yang dimana di sini memiliki tipe A3B. Nah, jadi bisa diilustrasikan pada gambar sini 1.1 bahwa susunan dari strukturnya di sini teratur ya atau order, kecuali pada temperatur yang tinggi. Ya, jadi ketika di sini terjadi kenaikan temperatur atau temperaturnya menjadi tinggi, itu akan menyebabkan atom-atom akan tidak teratur atau disorder. Nah, ini contohnya sini ada atom-atom berwarna merah. Di sini B, sehingga yang warna biru yang A. Nah, ini contoh struktur L12 yang di sini menunjukkan dari penataan atom pada Ni3A. Nah, jadi ini merupakan tipe dari A3B, yaitu di sini ada A3 yaitu Ni3 dan B itu yaitu A. Dan kita juga bisa melihat dari space group-nya pada PM3M atau dari notasi Pearson. Sini ada simbol CP4. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat di sini L12 itu adalah DO3 atau struktur DO3. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tipe contoh tipenya di sini Fe3Al. Ya, jadi ada DO3 itu Fe3Al. Ya, ini seperti ini. Yang pada gambar 1.2 di sini bahwa atom-atom yang di pojok itu adalah Fe. Kemudian di bagian tengah di sini diisi oleh atom aluminium. Nah, jadi space group-nya ini dinamakan Fm3m. Dengan pada gambar 1.2 unit sel di sini memiliki formula Fe12Al4. Nah, contohnya di sini ada 4 Fe3Al dan bisa dilihat di gambar B. Jadi yang A itu Fe3Al, sedangkan yang B itu dengan ikatannya. Ya, jadi ada ikatannya. Kemudian pada gambar 1.3 di sini yang ditujukan masih L12 structure menunjukkan bahwa Ni3Al EMC. Jadi EMC itu singkatan dari intermetallic compounds. Intermetallic compound. Nah, jadi pada bagian sini ya tengah-tengah di sini ada semacam apa namanya vacancy ya di bagian sini. Dan di mana di sini dapat dilihat pada nikel atom pada DO3 itu menunjukkan Fe3Al dan untuk 4 unit selnya pada gambar 1.4 itu menunjukkan bahwa kubus ya pada
pada bagian tengah-tengahnya diisi yaitu pada AL sites ya. Jadi DO3 di sini masuk CF16 base group, di mana DO3 structure menunjukkan susunan dari Fe3Al. EMC pada Fe3Al di sini dikristalisasi pada FCC, phase center kubik, dan juga struktur DO3 seperti terlihat pada gambar 1.4. Nah, kemudian ada contoh lainnya ya. Contohnya pada L12 dan DO3 structures di sini boleh dibandingkan lebih detail. Ada 1.5 dan 1.6. Kita melihat di sini ada 1.5 L12 structure pada Ni3Al dan B DO3 structure pada Fe3Al. Nah, kita bisa melihat ya perbandingannya. Di sini ada Ni, ada Al, kemudian di sini ada Fe, ada Al. Nah, kemudian untuk yang di bawah, kalau misalnya lebih detail lagi dalam suatu kisi atau lattice, di sini lihat bahwa A ini yang DO3, B itu yang Li2. Nah, sedangkan pada gambar 1.7 itu ada kelompok iron aluminides seperti COAl, NaL, FeAl, dan juga TaL crystallized pada struktur B2. Nah, jadi pada di sini yang A Fe group aluminides, jadi ada Al, ada CO, NeFe, sedangkan yang B CaCl prototype dengan di sini ikatan ball and stick. Di sini ada ball and stick. Nah, sedangkan untuk gambar 1.8 menunjukkan bahwa di sini ada simple cubic cells yang di mana di sini beraturan pada struktur B2. Jadi ada semacam reaksi penyusunan dari atom A dan B. Di antara di sini ada ini ya, two simple cubic, ada 1, ada 2. Tipe di sini yang sublattice dengan komposisi yang berbeda. Itu ditunjukkan pada gambar 1.8. Nah, jadi dari pembahasan buku ini, buku dari Joshua Pelek, kita perlu memahami dulu ya, apa yang disebut order structures. Dan ini mengulang mata kuliah sebelumnya, metodologi 1, yang membahas mengenai apa itu atom, kemudian kisi, lattice, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut ada ordered structures. Jadi semua order structures atau struktur yang tersusun itu adalah superlattice. Tapi tidak semua superlattice itu order structures. Ya, contohnya di sini untuk order structure pada subset superlattice. Ya, ini contohnya ya. Jadi dia tersusun, ada orange, ada silver, orange, silver, tersusun rapi seperti ini ya. Itu yang disebut order structure. Nah, kemudian di sini ada pembahasan superlattice dan order structures. Istilah superlattice itu dan juga order structures itu perlu dibedakan ya. Jadi tidak sama. Kemudian untuk istilah superlattice itu menunjuk pada superlattice dihasilkan dari sublattice. Ya, sublattice jadi bagian dari sublattice di sini. Kemudian yang ketiga order structure. Contohnya di sini ada CuZn yang merupakan B2 structure. Itu merupakan superlattice. Ya bisa dilihat ya, nanti coba lihat susunan atom dari CuZn itu seperti apa dan merupakan B2 structure. Itu merupakan superlattice. Kemudian struktur yang tersusun ini atau order structure itu adalah produk dari ordering transformation dari dalam hal ini
dia berubah ya, dia berubah. Yang awalnya tadi tidak beraturan jadi beraturan. Jadi order structure ini awalnya berawal dari suatu struktur yang istilahnya tidak beraturan jadi beraturan. Nah, contohnya tadi ini ada COZN PCC structure. Namun untuk tidak semua superlatis itu strukturnya tersusun rapi. Nah, contohnya kita bisa melihat di sini ada garam ya atau NaCl. NaCl kristal itu mengandung dari 2 subkristal. Satunya FCC sublatis yang diisi Na+ dan juga yang lainnya FCC sublatis yang diisi oleh Cl-. Jadi secara teknis di sini NaCl itu adalah superlatis ya secara teknis ya. Nah, tapi sebenarnya disebut superkristal. Namun untuk keteraturan strukturnya tidak memiliki keteraturan karena itu memiliki 2 atom yang diisi Na+ dan juga Cl ion, 2 subkristal. Kemudian hal yang menarik di sini pada kelas dari paduan yang dimana di sini menunjukkan ada semacam transformasi dari teratur menjadi tidak teratur. Nah, tipe high temperature phase yaitu ya jadi fase yang memiliki temperatur yang tinggi itu dia tidak teratur, sedangkan pada low temperature atau temperatur yang rendah itu teratur. Nah, contohnya di sini ada sistem COZN. Nah, kemudian order ini atau keteraturan ini ya, itu dapat dilihat dari posisinya dan orientasi. Orientasi ini bisa dalam hal berapa arahnya kemana, ke kanan, ke kiri, atau dalam hal derajat, 45 derajat, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk posisi di sini pada order structure, contohnya di sini order structure dapat ditentukan bahwa dia itu superlatis. Kemudian superlatis itu terdiri dari 2 atau lebih interpenetrating. Ya, jadi yang masuk di sini pada sublatis. Jadi pada di sini setiap sublatis itu akan diisi, ya akan occupied atau diisi oleh elemen yang khusus di sini. Jadi di sini contohnya ada Sl1 itu diisi oleh A atoms dan Sl2 diisi oleh B dan C atoms. Yang dimana kemungkinan pengisian dari B dan C pada Sl2 itu bisa jadi tidak teratur atau disorder. Nah, jadi teratur dan tidak teratur itu dapat dilihat dari physical property atau sifat fisiknya seperti magnetization, kemudian apakah dia di sini jenisnya ferromagnetic phase misalnya dari Fe, kemudian juga magnetic moments, misalnya di sini dalam hal ini spin, kemudian juga apakah domain ya. Dan untuk pemanasan di sini pada Fe di atas Curie temperatur ya, silakan dicari Curie temperatur itu apa. Pada moment magnetik itu bisa random ya, tersusun random dan bisa menuju pada paramagnetic phase. Nah, kemudian untuk kekosongan pada keteraturan sublatis ya, jadi kekosongan ini adalah kekosongan sublatis yang merupakan suatu atom. Jadi kekosongan ini tidak adanya atom yang mengisi. Kemudian untuk fase yang tidak teratur, ya, itu merupakan struktur amorphous. Dan juga di sini ditentukan dari kristalnya di sini yang akan memiliki kemungkinan ya, apakah di sini ada vakansinya, kemudian ada yang ditempati atau seperti apa. Nah, kemudian untuk posisi
positional order. Jadi pada transformasi order dan disorder itu dapat dilihat pada gambar di bawah. Ya, jadi ingat ya, ada pengaruh temperatur di sini, bahwa semakin tinggi temperatur itu akan semakin susunannya semakin tidak teratur atau disorder. Sedangkan untuk yang temperatur yang lebih rendah itu lebih teratur. Ketika ada panas yang muncul pada suatu logam misalnya, itu akan menggetarkan atau vibrasi, ya, terjadi vibrasi di atom-atom, dan itu akan menyebabkan susunannya berubah yang tidak teratur. Ya, jadi semakin tinggi temperatur itu akan menyebabkan susunannya jadi tidak teratur. Nah, ini sudah dijelaskan. Contohnya pada high temperatur itu BCC lattice, kemudian pada low temperatur pada simple cubic. Nah, ini contohnya ya. Jadi high disorder seperti ini pada BCC. Jadi ini seperti bukan sebuah kristal. Dan untuk probabilistik atau yang diisi kemungkinan bisa copper atau bisa zinc. Ya, jadi ada kemungkinan. Ya. Nah, kemudian untuk di sini yang temperaturnya lebih rendah, misalnya di sini B2 structure, ada sublattice 1 atau SL ya, disingkat SL1, ada SL2. Nah, ini contohnya pada susunan SC. Jadi SL1 diisi oleh copper, SL2 diisi oleh zinc. Nah, ini untuk apa namanya, susunan kristalnya seperti ini. Dan gambarnya bisa dilihat ya, di bawah dan di atas. Kemudian untuk ordering di sini ya, untuk pengaturannya, jadi ada ikatan AB yang dimana lebih apa namanya, penamaannya di sini ada ikatan AA dan BB. Nah, contohnya di sini ada CUZN. Nah, misalnya kalau AA di sini misalnya CU dengan CU, atau BB di sini ZN dengan ZN ikatannya. Nah, kemudian untuk paduan yang dimana di sini yang diatur di sini CUZN alloys, contohnya pada intermediate structure. Jadi yang terbentuk di sini intermediate structure pada kondisi solid solubility-nya terbatas. Kemudian structure yang tersusun di sini, yang teratur ini, kemudian memiliki perbedaan ya pada suatu komponen elemen, misalnya di sini CuFFCC, ZnACP. Jadi beda ya. Yang satunya copper phase center cubic, yang Zn HCP. Hexagonal crossback. Kemudian formasi dari struktur yang tersusun ini, yang teratur ini kemudian diisi berdasarkan dari perubahan sifat. Contohnya di sini ada permalloy yang dimana di sini pengaturannya mengarahkan ke penurunan sifat magnetic permeability, dan kemudian sifat mekaniknya untuk meningkatkan kekerasan pada suatu compound. Kemudian solid solution itu terbentuk ketika di sini ada perbandingan komponen, ada paduan secara atomik ya. Ini ada 1:1, 1:2, 1:3, contohnya CuAu 1:1, CO3AU 3:1, dan sebagainya. Untuk solid solution. Kemudian untuk solid solution yang teratur dalam hal ini di sini antara solid solution dan chemical compounds ya, itu bisa terjadi. Dan untuk derajat dari keteraturan ini dapat menurun ketika ada pemanasan yang tadi ya. Dan bisa menghilang ya, atau vanish. Ketika di sini mencapai temperatur disordering. Jadi sudah mencapai puncaknya untuk suatu compound dan posisinya tidak teratur. Nah, ini untuk stoichiometry pada order structure bisa dilihat bahwa
kekosongan pada satu sublattice, ya contohnya sini NaCl dengan B2 structure dengan aluminium yang kaya akan aluminium, itu akan menimbulkan kekosongan dari nikel. Kemudian untuk pemindahannya ya, bisa terjadi untuk pemindahan atom pada satu sublattice dengan atom di sublattice lainnya. Nah, ini contohnya pada NaCl dengan pada B2 structure dan Ni-rich composition itu akan menghasilkan, ya tadi kan kalau Al, sedangkan yang kalau ini nickel rich itu akan menghasilkan anti-side defects, jadi timbul cacat ya, apa namanya, semacam ruang yang akan menimbulkan ruang anti-side cacat. Kemudian selanjutnya di sini ada masih NaCl, ini sama seperti CuZn, jadi dia simple cubic, aluminium, ada nikel, di mana formulanya NaCl. Nah, sedangkan untuk yang apa namanya simple cubic kristal, nah ini ada dua ya, 1, 2, di mana di sini ada beda ininya. Nah, di sini ada berbagai macam sifat dari NaCl, misalnya lattice parameter, space group, version symbol, dan lain-lain. Nah, ini juga ada contoh lainnya pada copper AU, yang dimana di sini kita bisa melihat konsistensi dari stoichiometry. Ya, misalnya kita melihat di sini dari untuk unit sel yang kecil ada CuAU, ya, misalnya seperti ini. Kemudian juga untuk sifat-sifatnya dapat dilihat. Ini lattice parameternya seperti apa. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, bagaimana memahami copper dan juga di sini emas pada structure pada dengan bahasa ya, bahasa tertentu dari superlattice. Jadi di sini untuk kristal, ya kristal yang dimana di sini simple tetragonal yang memiliki formula misalnya seperti ini, dan dibutuhkan dua sublattice seperti AU dan juga dua sublattice untuk copper. Nah, kita lihat di sini ada AU subkristal 1, ada AU subkristal 2, dan di sini ada origin copper subkristal 1, SL1, SL2. Nah, kemudian untuk semua subkristal itu tetragonal. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita lihat dari CU3AU, ini contohnya ada simple cubic, ya, ada CuAU dengan konstitusi seperti ini. Nah, ini untuk Ni3Al, ya sama seperti Cu3AU, ya seperti ini, dengan kriteria lattice parameter sekian, space group. Ada juga A3Ni, kemudian juga dengan kriteria tertentu, Fe3Al, dan masih banyak lagi. Ya, jadi dari hal ini, coba di sini ditentukan ya, coba cari motif dari tiap lattice, kemudian dapatkan untuk seluruh kristalnya. Kemudian yang kedua, cari juga alternatif lain untuk motif, untuk mendapatkan jawaban dari ini ya, yang pertama, yang nomor 1. Nah, ini contoh yang lainnya ya, untuk FeAl. Ini posisi yang beda, sudut pandang yang beda. Nah, ini juga yang lain. Ya, untuk beberapa gambar. Nah, kemudian juga ada untuk spin ordering. Jadi pada ferromagnetic itu adalah magnet
sifat yang kuat. Dan ada juga ferromagnet, anti ferromagnet, spin. Nah, spin ini dia dari vektornya ya. Vektor itu berarti kan ada arahnya. Itu teratur. Kemudian untuk skema dari kemungkinan dia tersusun itu dapat dilihat dari gambar bawah ini. Dan kemudian yang ketiga, kita dapat menentukan antiferromagnet pada sampel, pada contoh untuk menentukan bagaimana formasinya pada superlattice. Dan di sini ada Curie dan juga nil temperatur pada spin structure itu akan menimbulkan akan menjadi lebih tidak teratur dan juga akan menjadi paramagnetik. Nah, ini contohnya ya. Dari vektor di sini dia mengarah ke utara, ferromagnetik. Jadi dia spinnya itu ke atas semua. Nah, sedangkan antiferromagnetik itu ada atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian ada ferromagnetik. Ya, bedanya apa? Di sini lebih panjang ya di sini. Untuk magnetisasinya. Ke atasnya lebih panjang, bawahnya pendek. Dan untuk uncanted ferromagnetic dia agak serong ya, serong kiri, serong kanan, serong kiri, atas bawah. Kemudian ada helikal, ya seperti tornado, ya, seperti ini. Nah, ini untuk antiferromagnetic ordering, dilihat dari difraksi, ya kita bisa melihat juga di sini untuk lattisnya. Nah, ini juga untuk MNO, tampilan MNO. Nah, jadi antiferromagnetic MNO di sini ya tadi ada TN ya. Jadi TN itu apa? Ada temperatur namanya temperatur nil yang disebut TN. Ketika dia menyebabkan disorder ya. Nah, jadi MNO ini salah satu disorder structure memiliki TN sebesar 122 Kelvin. Nah, cuman di sini kekurangannya untuk perfect order penyusunan yang sempurna itu tidak dapat diraih pada temperatur yang rendah. Dan jika yang ketiga untuk sudut rombohedral itu akan berubah dengan penurunan temperatur. Nah, sini juga ada rombohedral ada A sama dengan 8,8, alfa 90 derajat dan sebagainya. Nah, jadi walaupun di sini di atas nil temperatur itu akan terdapat domain sekitar 5 nanometer pada size-nya atau ukurannya. Nah, ini sedangkan untuk yang lainnya ada MnAU2. Ini salah satu contoh antiferromagnetik di mana di sini memiliki nil temperatur 363 Kelvin. Nah, sedangkan untuk strukturnya itu helikal dan untuk metamagnetic behavior ini transisi ya menuju ferromagnetik. Nah, ini contoh gambar lainnya ya dari difraksi yang di sini dia disorder, tidak teratur. Dan tidak teratur berarti ada kemungkinan ya atom apa yang mengisi bisa jadi 75% ya. Kemungkinan 75% copper, kemungkinan 25% gold atau emas. Ini untuk CO3AU. Ini ada kriteria disorder, berarti di sini Ni3Al, FCC dengan order Li2, AuCO3, E-type. Nah, kemudian untuk yang yang order ya bisa dilihat difraksinya. Ini ada AU, ada CU yang ini ya. Nah, difraksinya seperti ini. Dan di sini ada superlattice lines ya pada AU CU3. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 dan lainnya 5, 6, 7. Itu kalau lihat dari pola difraksinya.
Nah, kemudian ini ada juga beberapa gambar untuk menentukan pengaturan dari segi simetri. Jadi order struktur itu memiliki simetri yang lebih rendah. Kemudian untuk penurunan point group simetri atau kenaikan dari panjang lattice translation vector itu bisa dilihat di bawah. Penurunan ini pada point group simetri itu dapat terjadi pada penyusunan physical property ya. Physical property ini apa? Seperti magnetic moment dari elektron spin. Nah, jadi ini ada gambar, ada cubic yang dimana dia menjadi tetragonal ya, dari 1 ke 2. Kemudian ada yang dia ada spin ya, seperti ini. Ada yang ke atas, ada yang serang bawah, sebagainya. Ada juga di sini beberapa contoh lainnya untuk vektor-vektor, misalnya di sini suatu vektor, kemudian reduction dari panjangnya dan sebagainya. Ya, jadi itu untuk dasar dulu mengenai susunan kristal ya pada tentunya sebelum mempelajari paduan super yang ke arah manufaktur. Dan untuk tugasnya silakan diresum, bisa di sini diresum dalam PDF atau dalam Word. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.